سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب قال الإمام Ahmad bin Ali al-mulaqab bi Ibni Hajar al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu qila auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya min bani Israil wa qala samtuka 'anil batil li saumun wa hifdhuka al jawarih 'anil maharim li salatun wa iyasuka 'anil khalqi li sadaqatun wa kaffukal adza 'anil muslimina li jihadun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selalu saya sampaikan di pengajian-pengajian yang telah lalu bahwa kita memiliki kaidah yang mengatakan tarkul ma'asi asyakku min fi'li ta'ah. Meninggalkan maksiat itu lebih berat dari berbuat ta'ah. Bangun malam sama jaga lisan dari ghibah ngerasani orang, itu beratan jaga lisan dari ngerasani orang. Puasa sama jaga mata dari yang haram itu lebih repot jaga mata. Gampangan poso. Maka itu ada amalan-amalan yang kalau kita lakukan pahalanya itu lebih besar dari itu semua hadirin. Seperti ketika Allah berfirman memberikan wahyu kepada seorang nabi dari nabi Bani Israel, di mana beliau berkata, "Somtuka 'anil batil." Itu buat aku seperti pahalanya puasa. Ya. Kamu diam dari perbuatan perkataan batil. Intinya gini, kejujuranmu buatku itu seperti pahala puasa. Ya. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam falyaqul khairan au liyasmut. Orang mukmin itu ngomong yang benar, yang baik. Kalau enggak diam aja. Ketika engkau diam dari berbohong, dari mengucap yang batil, itu buatku kata Allah seperti pahala kau berpuasa. Berpuasa itu pahala. Menahan lisan dari berkata bohong, itu pahalanya seperti orang yang puasa bahkan lebih. Repotan jaga lisan daripada puasa hadirin. Orang puasa itu apa meneh ibu-ibu niki poso repotan gak ngerasani ini daripada gak mangan gak ngombe. Nggih Bu? Poso gak mangan gak ngombe ku gak pati repot. Poso gak ngerasani ki sing setengah mati. Makanya syukur-syukur alhamdulillah wonten masker.
Ibu-ibu ini 24 jam mesti harus pakai masker. Masih ondo oma yang nggak masker, lek perlu dijahit masker ini. Sebab memang hadirin penyakit wong wedok iku ndek lisan. Nek penyakit wong lanang ndek moto. Makanya aku saran bapak-bapak lek nggih masker aja ndek cangkem, ndek moto. Iku luwih bahaya daripada lisan. Nggih. Wong saya itu pernah hadirin pernah loh ini umroh loh iki. Pas tawaf iki lho, jamaah saya lihat perempuan cantik menggok teko Ka'bah kok. Bayangno ngarepe Ka'bah lho ketok kode nayamul lali mbek Ka'bah. Pomene mbek bojone tambah lali maneh kon. Nggih. Hadirin somtuka, terus kamu diem. Jangan berbicara bohong. Itu lebih afdol daripada kamu puasa. Nih, Senin Kemis istiqomah, perlu Daud istiqomah. Tapi kalau ngomong suka bohong, percuma. Lebih afdol kamu jaga lisan dari berkata yang batil, nih, daripada kau ibadah yang lain. Nih hadirin, ini lisan ini memang Masya Allah. Nih, gara-gara lisan ini hadirin. Wong 7 juta kumpul demo gara-gara lisan. Nih, gara-gara lisan hadirin, orang tersebut masuk penjara. Gara-gara lisan perang. Ini gara-gara lisan. Ketika berbicara bukan yang hak, nyaci orang ataupun yang lain, pokoknya hati-hati. Kalau kita bisa jaga lisan, jangan berbohong, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang benar atau diam. Rasulullah bersabda, ya, tidaklah seorang dilempar di neraka jahanam mulutnya dulu kecuali karena apa yang dia katakan dari lisannya. Wes, makanya kata ulama apa? Ini lisan ini jirmuhu shaghir jurmuhu kabir. Jirmu itu bentuk jirmun yang pertama itu di kasroh, jirmuhu. Jurmuhu dari jarimah. Bentuknya kecil, akibatnya fatal. Itu lisan. Makanya kata ahli hikmah, kenapa Allah ciptakan lisan 1, telinga 2? Supaya kita lebih senang mendengar daripada bicara. Kalau Allah kepingin kita semua banyak bicara, telinga dikasih 1 hadirin. Mulut yang 2. Jadi mungkin mulut 2 di sini. Kuping di sini siji. Nih, supaya kita itu lebih banyak ngomong daripada mendengar. Tapi karena Allah pengen kita lebih banyak mendengar, dikasih 2. Kemudian dikasih lisan 1. Ya. Terus lisan dikasih juga kecil hadirin. Ya. Agar kita itu juga bisa menyaring dan membatasi bicara. Ini keutamaan orang wis iso meneng lebih afdol. Sayyidina Luqman al-Hakim melihat anaknya pandai ceramah dideloi. Begitu selesai dibilang, ya waladi, anakku, kalau ucapanmu tadi itu seindah perak, diammu seindah emas. In kana kalamuka kal fiddah fasukutuka kadzahab. Ya. Kan orang kalau sudah bicara terus dengan fasihnya, ceramahnya enak, itu kan merasa bahwa waduh rek ceramahku mang enak, wong sampai bingung, takjub semua. Kata ayahnya, itu omonganmu bagus, tapi emas, tapi perak. Tapi kalau diem nggak bicara, emas. Ya.
Makanya ulama-ulama dahulu itu nggak ada yang banyak ngomong, tapi banyak nulis. Makanya ilmunya pada manfaat. Imam Suyuti itu puluhan ribu, mungkin ratusan ribu halaman karangannya dia. Lebih dari mungkin 500 judul kitab dia karang. Imam Suyuti umurnya enggak yang 90 enggak. Imam Syafi'i usianya cuma 50-an. Tapi subhanallah, karena enggak banyak ngomong, banyak berbuat. Hingga ilmu hanya manfaat. Makanya itu kata beliau, kalau apabila kau diam dari perbuatan atau perkataan yang batil, itu puasa. Wis ojo goroh poso. Wa hifdzukal jawarih anil maharim shalah. Kau jaga seluruh tubuhmu dari yang diharamkan oleh Allah, itu pahalanya kayak puasa. Kamu nggak lihat yang haram, kamu tidak memukul orang, kamu nggak jalan ke tempat yang haram, kamu nggak makan haram. Pokoknya kamu jaga mata, jaga telinga, jaga lisan, jaga tangan, jaga kemaluan dari yang diharamkan oleh Allah, itu sudah seperti kau berpuasa. Seperti kamu sholat pahalanya. Ada orang soleh, umurnya 127, matanya terang, giginya utuh, ngomongnya jelas. Perawi hadis 127. Umurnya itu 127. Dia tua, sudah tua, putih, tidak ada rambut hitamnya satupun. Putih semua. Tapi kupingnya dijak ngomong jelas. Tidak pikun. Ngomongnya juga jelas. Sampai orang-orang ini bingung hadirin. Orang usia 90 gak jelas kabel hadirin. Pemenang 100 gak mungkin. 127 ini. Ditanya, wahai Syekh, kok jenengan sesehat ini, sebaik ini jawarih anggota badan sampean, kok sampai gak ada satupun yang berkurang? Jawabannya dia, hafidtuha fi sighari fahafidhatni fi kibari. Dulu waktu saya kecil, tak jaga mataku dari maksiat, telingaku dari maksiat, mulutku dari maksiat, maka ketika saya besar dia yang menjaga saya. Nih. Karena saya dulu nggak usah pakai maksiat, saya pakai semua untuk taat. Maka itu, ya, barang siapa menjaga anggota badannya dari yang haram, maka di mata Allah ibadahnya, perbuatannya seperti ibadah sholat. Perbuatannya seperti ibadah sholat. Monggo dijaga. Jawarih itu ada 7. 7 itu apa aja? Lisan, mata, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan. Nah, ini yang harus dijaga. Karena sumber. Nah, yang paling harus dijaga lagi dari semuanya itu, ini dan ini. Telinga dan mata. Mulut ini rusaknya karena ini rusak. Mulut ini ngomong, berbicara dan semua itu mentakbir, mengungkapkan yang di hati. Ya. Jadi kalau sudah ngomongnya jelek, hatinya jelek, ngomongnya bagus, bisa jadi hatinya bagus. Yang kalau mau tahu hati orang dilihat ini lisan, karena ini yu'abir, takbir, mengungkap lisan. Lah hati ini yang ngerusak ini sama ini. Makanya kata Allah, inna sam'a wal basara wal fuad.
Yang nomor 3 fuad, hati. Tapi yang nomor pertama dan kedua, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kata ulama, rusaknya ini karena apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Hati-hati dalam mendengar, hati-hati dalam melihat. Ini bisa merusak hati. Jaga tubuh kita dari maksiat, insya Allah seperti orang berpuasa. Bahkan lebih seperti orang yang sholat, bahkan lebih. Karena apa? Selalu saya sampaikan, meninggalkan maksiat itu lebih berat. Dan sesuatu yang lebih berat, pahalanya lebih besar. Yang ketiga, ya suka anil khalq li sadaqah. Iyas niku putus asanya kamu. Putus asanya kamu dari makhluk. Gak ngarepe sampean ambek makhluk. Gak patekne sampean nanggene makhluk. Itu di sisi Allah sedekah. Jangan pernah berharap dengan makhluk. Pasti Anda akan kecewa. Pasti hadir. Jadi kalau Anda ini orang yang tidak butuh dengan makhluk, hati ini gak pernah berkait dengan makhluk, gak tahu ngarep tuh kok makhluk, berkait, berharapnya hanya sama Allah, itu istimewa. Dan buatku orang yang putus asa dari makhluk dan hanya bersandar kepada Allah, itu sudah sedekah. Itu sudah seperti sedekah. Nih, memang tidak gampang. Katanya Imam Syafi'i dalam riwayat yang lain, dalam kataannya Sayyidina Ali, aku pernah meneguk, menghirup ya, semua kepahitan hidup. Aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Tapi tidak ada yang lebih pahit daripada berharap dengan makhluk. Orang kalau berharap sama makhluk nanti kecewa. Anda jangan pernah bersandar dengan istri Anda untuk kebahagiaan. Anda jangan pernah bersandar dengan suami Anda untuk menggapai kebahagiaan. Anda jangan pernah berharap bahkan dengan anak Anda. Ya. Kaitkan, sandarkan semua hanya kepada Allah. Ini masalah rezeki. Masalah rezeki harus betul-betul kita jaga hati dari berharap dengan makhluk. Nyuwuni nang Gusti Allah, zahirnya bekerja ini semua, tapi pasrah. Orang itu yang namanya rezeki hadirin ya, kadang itu nggak bisa diprediksi. Wayai rugi dadi untung, wayai untung dadi rugi. Nggak sedikit orang gara-gara pandemi ini bangkrut, tapi nggak sedikit juga jadi kaya raya gara-gara pandemi. Nih, manusia hidup seperti itu. Inna masaibi qaumin inda qaumin fawaidu. Ya. Ada orang jual barang bertahun-tahun nggak laku, subhanallah gara-gara pandemi payu. Apa? Masker. Biyen dodolan masker pira regane gak payu-payu. Cilik sapa sing nggawe masker biyen. Saiki wong siji duwe 10 15 omahe masker. Lak sugih duwe masker saiki. Saya pernah Saya pernah dengerin ceramahnya satu kiai di Gresik, jangan pernah kalian meremehkan makhluknya Allah walaupun nyamuk itu walaupun megelno ati tapi nggarakno wong sugih. Kalau nggak ada nyamuk nggak ada baygon hadirin, jari kiai niku. Maka berterima kasihlah pabrik baygon kepada nyamuk-nyamuk tersebut. Gak iso sugih wong-wong lek gak ono nyamuk.
Makanya rezeki ini ya nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi. Sampean kalau nggak percaya, saya temukan orang nang pondokku. Kemarin baru datang ke rumah. Saya punya satu orang pernah umroh sama saya ini orang. Budek bisu. Gak iso ngomong, dijak ngomong gak paham. Tapi wong paling sugih sak kampung. Yatim, bukan dari warisan. Ayo. S1 lulus S1 lho jadi supir mikrolet. Iki SD lho, SMP gak tahu lho. SD, lulusan SD, yatim, hidup di rumah yatim piatu. Budek bisu. Mbuya apa sugih, kerjane ya apa dadi wong sugih. Kemarin datang ke rumah bawa duit berapa puluh juta bantu pondok, pembangunan pondok itu. Saya setiap lihat dia ini saya lihat kebesarannya Allah dan saya yakin berarti memang sing jenenge rezeki iku diatur Gusti Allah. Nek diatur ambek akal gak mungkin wong iki sugih, gak mungkin S1 iki melarat. Iki sekolah setengah mati loh hadirin, ngomongnya pinter gini gak sugih-sugih. Iki ngomong gak jelas. Dan subhanallah dia itu dikasih kelebihan sama Allah banyak. Saya waktu umroh, kalau jamaah saya itu beli apa gitu ya, yang paling murah beli ya orang ini, pinter ngenyang masuk gak pinter ngomong. Nih. Jadi dikasih kelebihan sama Allah. Ya namanya rezeki itu seperti itu. Gak bisa diprediksi dengan akal. Makanya diingatkan di sini, kita jangan bergantung dengan akal kita kerja sambil pasrah sama Allah. Kalau memang rezeki datang sendiri, kalau enggak ya enggak, dan enggak usah repot. Terus alhamdulillah, nih, wong sing jenenge cacing di tanah itu loh, gak iso mangan. Ada cacing hidupnya itu di tanah hadirin. 2 meter. 2 meter, Kak, cacing ini 2 meter hidup di tanah. Gak iso mangan apa cacing isik bingung. Kok subhanallah dikeduk, dikei mayit. Dikei jenazah iki lho leken. Ditutup maneh. Mangane cacing-cacing paling seneng di jenazah lemu-lemu kayak aku gini. Pikirnya waduh pesta nih kayak tahun baruan nih. Nih. Nek sing kurus-kurus cacing ya Allah. Kena ulama tirakat ngene iki setengah mati cacinge. Makanya ya. Yang namanya rezeki katanya Habib Ali Habsyi apa? War rizq maksum bainal khalqi hattal hinash. Ya. Kata Habib Ali Habsyi, yang namanya rezeki itu sudah dibagi sama Allah, masih meskipun cacing di bawah tanah itu dapat rezeki. Ya. Jadi jangan terlalu ngarep mbek menungso ngene. Kita ikhtiar, tapi berharap ojo. Kalau Anda seperti itu, tidak berharapnya kamu dengan makhluk aja sudah sedekah, sudah pahalanya kayak orang sedekah. Ya. Ada orang itu rezekinya sama Allah itu hadirin diguyur. Seperti Al-Imam Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Diguyur rezeki sama Allah. Gimana enggak diguyur? Kerja apapun laku walaupun enggak masuk akal. Dodol kurma nang Irak. Kurma Yaman, kurma Hadramut iku kurma sing biasa. Didol nang Irak iku kurmane istimewa. Anggapen ngene. Wong Batu ekspor apel nang New Zealand. Kira-kira dipangan apa gak di kono rek? Apel Batu iki lho rek sing cilik-cilik, ojo sing apik, sing cilik-cilik kecut-kecut iku. Dikirim nang New Zealand. New Zealand kan apel New Zealand kan bagus-bagus. Kira-kira dituku sapa apel iku? Al-Imam Husain jual kurma Hadramut, kurma Yaman kemana? Ke Irak, ke Baghdad.
Gak masuk akal lah hadirin. Kata orang-orang, "Beb, iki sing tuku sapa?" Kata orang yang bawa, "Iki iso dige panganane sapi lho iki ngono." Dige panganane jaran. Jaran kan kuda itu juga makan kurma loh, supaya kuat makannya kurma. Saya tahu dulu dari Ustadz Sofyan itu. Ustadz Sofyan yang punya kuda banyak itu yang di pondoknya dulu. Beliau tunjukkan saya. Kudanya itu dikasih apa? Kurma supaya kuat awake. Nggih. Katanya ya paling sedikit wis paling iki kurmane Habib iki dikekno apa? Jaran wis. Akhirnya berangkat hadirin. Bawa kurma, anggapen kalau sekarang satu kontainer, sak kapal. Kurma semuanya, satu kontainer atau 2 kontainer. Kirim 2 kontainer menuju Baghdad. Sampai di Baghdad dijual. Regane sak kilo ini umpamanya Rp10.000 sekilo. Lah kurma sana apik-apik, bagus-bagus, harganya 10.000 juga. Sopo sing ngepi tuku? Oh subhanallah, nazalal wabah, turun wabah penyakit. Mbok biyen zaman niku apa ben mbok corona mbok apa ya. Turun wabah penyakit. Ketika itu Baghdad itu tempatnya atibak, tempatnya dokter-dokter yang pintar-pintar. Akhirnya dokter-dokter tadi itu mengkaji apa obat dari penyakit yang menimpa kita saat ini. Dokter golek vaksin nih. Oh, paling pas kurma Hadramut karena kandungannya ini besar. Anda tahu harga kurma itu langsung naik seperti harga emas. Sekilo nih apa? Kurma itu padha mbek regane sekilo emas. Pulang itu kalau apabila si orang tadi itu bawa 1 ton kurma, pulang bawa 1 ton emas. Ya. Kemudian ketika pulang, anak buah yang katakan, "Ya Allah, gak masuk akal, sumpah gak masuk akal." Nah, ya sih. Kalau yang namanya rezeki ya gitu. Kalau sudah Allah ngasih rezeki ya begitu itu. Sesuatu yang kadang tidak ada nilainya, ketika terjadi sesuatu hal bisa mahal. Hand sanitizer biyen sing tuku lho sapa? Aku seumur hidup lho gak tahu ndelok hand sanitizer. Saiki ndek kantongku, ndek montorku, ndek ndi hand sanitizer tok ae. Sampai brodoli sanganan. Tanganku mbek hand sanitizer. Lak sugih adal sanitizer saiki. Ya kan akhirnya jadi kaya raya orang-orang ini. Masker juga gitu. Coba saya tidak pernah bayangkan mulai kecil kalau saya pakai cadar itu. Nih, mulai biyen sing nggawe cadar bojoku tok. Saiki terpaksa aku ngancani nggawe cadar pisan. Nih. Itu yang namanya apa? Masker itu, waduh macem-macem. Di rumah itu kalau 50 biji masker ada. Kemarin ada polisi datang ngasih saya masker sak plastik gitu. Mau pirang atus di sini. Saya bagi-bagi pas di Maulid itu. Ya. Masya Allah, sapa sing nyongko dodol masker iso payu iki. Coba setahun yang lalu masker dijual, sapa sing ngape tuku? Dua orang gendeng kon. Kenapa nggak masker ini? Macam Batman aku nih. Tapi subhanallah, ya. Makanya ya, jangan pernah bersandar dengan makhluk urusan rezeki. Bersandarlah kepada Allah. Lepas itu makhluk, insya Allah perbuatanmu itu seperti sedekah. Kafukal adza anil muslimin jihadun. Jangan pernah nyakiti orang muslim hadirin. Ojo ngelarakno atine wong. Hadirin, kalau Anda sudah nggak bisa nyenengin hati orang, kalau Anda sudah tidak bisa membahagiakan hati orang, minimal jangan nyakiti hatinya.
Kalau bisa orang itu disenengin dengan omongan, perbuatan. Lek gak iso wis tolong ojo ngelarakno wong. Ya. Kaful adza. Kaf itu artinya menahan. Adza dari menyakiti. Kepada umat Islam, baik itu melalui lisan atau melalui tangan, itu kau lebih afdol daripada kau berjihad. Anda jihad, Masya Allah hadirin. Buat ayo berangkat jihad, ya. Tapi ada lagi yang lebih top dari jihad, apa? Ojo ngelarak atine wong. Itu lebih afdol dari jihad. Ya. Jangan kalian ngerampas harta orang. Itu lebih afdol dari jihad fisabilillah. Jangan kau bohongin orang, kerja bohong, orang kecewa, ngelarak natine wong. Itu parah. Pokoknya nyakitin hati orang itu dosanya besar. Kalau kita bisa meninggalkannya, lebih afdol dari kita jihad fisabilillah. Siapa nggak tahu pahalanya orang jihad? Siapa yang nggak tahu pahalanya orang jihad? Sudah hampir-hampir orang kalau sudah jihad 99,9% itu ahli surga. Yang 0,1% itu pasrah sama Allah, kehendaknya. Tapi kalau kita mau jihad fisabilillah, ada amalan yang lebih afdol dari itu. Apa itu? Jaga lisan. Jangan nyakitin orang. Makanya kata Rasulullah, al-muslim man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Orang muslim itu yang orang muslim lain selamat dari lisannya dan dari tangannya. Dari lisannya gak dirasani, gak dinamimai, gak diadu domba, gak disakiti dengan kata-kata dan yang lain-lain. Itu orang muslim. Yang kedua, muslim itu yang muslim lain selamat dari tangannya, dari kekuatan dan kekuasaannya. Orang muslim itu kalau diberi amanah jabatan, gak mencuri uang, gak korupsi, ku muslim. Kalau orang muslim korupsi, berarti dia muslimnya gak sempurna, dia nyakitin orang. Orang pejabat itu kalau korupsi, berarti muslimnya gak sempurna. Kenapa? Karena orang muslim gak selamat dari kekuasaannya dia. Gak oleh rek. Diparingi amanat rakyate, kok malah justru naudzubillah dikhianati. Nek sing dikhianati duwe aspal ngono sik mending ya. Iki duit danane corona ya dikorupsi. Itu kemarin saya dapat bantuan dari pemerintah alat cuci tangan ini tak deloki rek ilang 10.000 iki. Satu alat diambil 10.000 dibagi-bagi, ya Allah. Kok ngenes ya? Dulu juga gitu. Tsunami Aceh. Uang pembangunan, bantuan tsunami sik dikorupsi, lak nemen wong-wong. Ono maneh. Uang Al-Qur'an, haji dikorupsi. Ya Allah. Loh, korupsi itu uang apa aja nggak boleh, tapi kalau di titik-titik itu lebih parah gitu loh. Anda nggak tahu ya, gara-gara pandemi ini apa yang terjadi, tapi mungkin Anda termasuk orang yang banyak nikmat. Kan dadi kiai lak nasibe kudu ngono ah, wong sing ngresula ndak sing ngelu iku mesti tekone nang kiai. Aku dadi kiai pengalaman ya.
Nek wong iku wis kena kelilit dhuwit bank, ruwet ambek bojone, bangkrut kerjaane baru teko nang aku. Nek sing sawahe payu gak tau nang aku. Nggih. Teko nang Beb, alhamdulillah sawah saya laku, durung tahu aku. Tapi Beb kula ditipu wong, lah iki sing teko nang aku. Nggih. Tapi yes memang kudu ngono, itu bagus. Kalau enggak diterima nang dukun, Bu. Ya. Maknanya hadirin, ini masa pandemi ini ya Allah. Saya pernah sampai nangis loh hadirin. Naik napa? Grab. Grab apa Gokar. Jadi ini orang dari kerjanya bagus sampai ambruk gara-gara pandemi ini. Sampai dia jual semuanya sampai nge-Grab. Bukan cuma itu. Ketika keadaan kekayaannya turun gara-gara pandemi ini, dia dapat musibah lagi, istrinya minta cerai. Pikirnya bojo gak ada duit kayak apa ini. Nih, jaluk pegat, maka cerai. Anak dibawa, stres ini orang. Terus kok subhanallah saya itu naik Grab. Saya naik Grab, ngobrol-ngobrol, dia cerita semua. Terakhir saya nasehatin, dia nangis. Saya juga berbesmiling ngrungokno kabar itu, kesian gitu loh. Dalam keadaan kayak gini. Tapi terakhirnya gak enak, sopir ngomong, Beb, tolong saya jadikan anak Habib. Waduh. Lah nafkahi mana awak iki rek? Nggih. Iki nafkahi bojo mbek anak wis ngelu ditambahi siji maneh tuwek maneh nggih. Tak bilang jadi murid aja, jadi murid saya aja. Lek murid iku luwih enak, aku nih enak, bayar SPP nang aku sebab. Ya. Yes, jadi saya sampai ya Allah kesian. Dan ini seperti ini enggak sekali saya temui hadirin. Loh yo, kayak gini orang pada hancur kerjaan. Kok yo ono wong sing tego. Ini kalau semestinya ini pejabat-pejabat ini gajinya ini diambil 80%, kasihkan rakyat. Wes nasibmu kon dadi pejabat di waktu pandemi ya sudah, wong ini sedunia. Musibah amah, musibah umum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mugi-mugi Gusti Allah menjaga negeri kita ini dan menjadikan orang-orang yang soleh sebagai pemimpin di tengah-tengah kita hingga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Wa kaffukal adza 'anil muslimin jihadun. Jangan kepengin jihad napa mboten, jihad itu pahalanya bidadari. Wong jihad itu husnul khotimah. Wong jihad itu dosane diampuni. Terus gimana? Kalau sekarang ini musuh jihad ini cuman Zionis di Israel. Musuh jihad cuman yang kelihatan cuman itu. Beb sekarang ini kalau saya mau jihad kemana Israel? Liane gak jihad wis. Anda kalau mau jihad ke Israel, ini jelas-jelas Zionis mau merebut Palestina orang Muslim. Iki wis jelas. Jadi sampean lek ate jihad rono. Liyane gak jelas. Ya. Lainnya ndak ada. Apalagi muslim sama muslim dengan nama jihad wis gak ono wis. Jahat sing ono. Ya. Maka itu kita nggak bisa jihad. Minimal kita jaga lisan dan jaga kekuatan yang kita miliki dari menyakiti orang. Wis iku ae. Hati-hati lek ngomong aja ngelakno atine wong, berbuat apapun jangan nyakiti orang. Wis iki kayak jihad katanya Rasulullah, katanya Allah Subhanahu wa taala dalam wahyu yang disampaikan kepada nabi di Bani Israil. Karena memang hadirin katanya Al-Imam Syekh Sya'rawi. Anda tahu enggak Syekh Sya'rawi, mufassir di Mesir. Diibaratkan
Sekarang saya mau tanya sama sampean, dosa apa yang lebih besar dari orang yang menipu agama Allah? Menipu agama Allah. Allah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu enggak kalian siapa mereka pendusta agama? Ini ayat katanya Syekh Sa'rawi sekali saja disampaikan oleh Allah di Quran. Ada orang berbuat zalim, dibuat diulang-ulang. Tapi satu kemaksiatan ini cuman sekali. Ada yang mirip itu cuman 2 kali. Wa'dzanu biharbin minallah, perang sama Allah. Itu makan riba dan memusuhi wali Allah. Tapi pendustaan agama ini cuma 1. Apa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Da'a yad'u, yaitu mereka orang-orang yang melengosi anak yatim. Kata beliau, yad'ul yatim ai idza qalbil yatim. Dengan paling sedikitnya idza, paling sedikitnya menyakiti, melengosi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu enggak kalian siapa pendusta agama? Mereka yang enggak gubris anak yatim. Anak yatim gitu tidak digubris, hatinya hancur. Iku mek ngene tok lho. Gimana dengan nyaci maki, mukul anak yatim, naudzubillah. Kemudian kata Syekh Sa'rawi, yad'ul yatim, ngelengosi wong yatim, itu dosanya besar karena menghancurkan hati anak yatim. Lagi-lagi masalahnya menghancurkan hati. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Dan dia enggak peduli akan makanan orang-orang yang miskin. Dia enggak peduli berbagi dengan orang miskin. Kata beliau yang kedua, adalah orang yang tidak yakin atas kehidupan akhirat. Yang dibahas yang pertama, wala yahuddu ala alladzi ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya Allah, enggak ada yang sampai di Quran disebut mendustakan agama seperti orang yang nyakitin hati orang miskin, laki-laki nyakitin hati. Saya sering nyampein di sini. Sayyidina Umar lihat Ka'bah. Anda tahu enggak kalau yang pernah umroh lihat Ka'bah itu kan gede ya, rek sakmene. Dari ujung sini ke ujung sini ini Ka'bah ini. Ini luas, ini bangunan ini kayak Ka'bah ini. Tuh 2. Terus sampai sana 2 kotak ini, sak ngene iki Ka'bah. Terus gede pireng apik. Anda itu mulai kecil sampai besar sholat madhep Ka'bah, begitu lihat Ka'bah itu Anda pasti akan tercengang. Bagus, indah, ya Allah, iki ta Ka'bah iku ya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab lihat Ka'bah itu beliau dengan mata keagungan dan berkata, ya Ka'bah, Ka'bah, ma'a'udhamak, alangkah agungnya engkau, alangkah wibawa dan mulianya engkau wahai Ka'bah. Walakin, akan tetapi,
qalbu mu'min asyaddu ta'ziman wa takriman wa 'azamatan minki. Tapi wahai Ka'bah, hatinya mukmin, hatinya orang beriman ini jauh lebih berharga darimu wahai Ka'bah. Nih. Makanya kata Rasulullah, kau hancurkan hati orang mukmin itu dosanya lebih besar daripada kau hancurkan Ka'bah. Kata ulama, kalau bebatuan Ka'bah kau ambil satu-satu, kau hancur, kau deplok, Ka'bah itu diambil, danyo dosane kaya apa. Tapi kau hancurkan hatinya orang mukmin, dosanya lebih besar dari kau hancurkan satu persatu batu batanya Ka'bah. Makanya lek nulis status itu dipikir, jangan nyangkiti hati orang. Kalau bicara dipikir, jangan sampai menyinggung orang. Karena hati ini kalau sudah hancur repot hadirin. Makanya saya salut sama Syekh Sa'rawi. Ya Allah, begitu agungnya hati orang mukmin. Sampai yang menyakiti hati orang yatim, anak yatim, langsung oleh Allah disebut pendusta agama Allah. Ya. Makanya kalau dijaga jihad fisabilillah. Kan memang betul, jihad itu ada dua kan. Ada jihad fisik, ada jihadun nafas. Rasulullah pulang dari jihad fisik berkata, raja'na min jihadin saghirin ila jihadin akbar. Kita pulang dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar. Kemudian ditanya, loh ya Rasulullah, jihad yang tadi nyawa kita terancam mati, itu masih kecil, ada yang lebih besar. Apa itu? Jihadun nafas, perang dengan hawa nafsu. Ya, perang dengan hawa nafsu. Kita ini kadang-kadang masih dibelenggu dengan hawa nafsu kita ini. Dipenjara sama hawa nafsu. Dijadikan budak oleh hawa nafsu kita. Hanya perang. Perangi. Udan-udan berangkat ke nang pengajian ya. Ya. Jari ini nafsu kon kok ya lek tambah berangkat, kon kok gremes tambah loro, meneh gak iso kerja ngene. Oh wis. Nggih. Oh, nafsu. Bilang kayak gitu, nggak bisa saya perangi, berangkat masuk udan-udan aku berangkat. Ini kan jihad ini. Jadi sing gak teko iki sing kalah jihad kabeh iki. Kalah jihad ambek nafsune. Ayo aku pengin roh lek kondangan udan berangkat apa gak kon? Kondangan udan berangkat nyewa motor mikrolet gak apa-apa wis. Akhirnya kudanan, nek ape luntur kabeh wis. Mati-matian demi hal yang enggak jelas. Tapi kalau nuntut ilmu, kita enggak mau berkorban. Kita korbankan waktu kita, jihad. Terakhir itu yang paling penting. Ya, dari apa yang diwahyukan semuanya penting, tapi yang penting khususnya untuk sekarang ini. Anda mau jihad? Jaga lisan, jaga kekuasaanmu, jangan sampai nyakitin orang. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah.